Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama Bu Fanda. Oke, di sini kita akan membahas materi determinan matriks. Di determinan matriks itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada determinan matriks ordo 2 kali 2 dan yang kedua ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Oke, kita langsung saja membahas determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, di sini kita misalkan ada matriks A dengan elemen-elemennya A, B, C, dan D, maka determinan dari matriks A yang dinotasikan dengan det A, nah bisa dilihat di layar, maka pengerjaannya tinggal saja A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini adalah rumus dari determinan ordo 2 kali 2. Sekarang bagaimana aplikasinya dalam soal matematika? Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Nah, di sini tentukan determinan matriks dari Z dan determinan matriks T. Cara penyelesaiannya, di sini kalian tuliskan saja notasi dari determinan Z, bisa dilihat di layar. Maka tinggal dikalikan saja elemennya, yaitu 3 kali 1 dikurangi 2 dikali min 4. Maka di sini hasilnya adalah 11 ya. Nah, selanjutnya kita langsung mencari determinan yang T dengan cara yang sama, yaitu kalian tuliskan saja notasi dari determinan T, maka tinggal kalikan saja 6 kali 5 dikurangi 3 kali 4. Maka kita memiliki hasil 18. Nah, di sini 18 dari mana sih? Dari 6 kali 5 itu 30 dikurangi 3 kali 4 itu 12, berarti 30 dikurangi 12 itu 18. Oke, itu cara penghitungannya. Nah, di sini dalam determinan matriks ordo 2 kali 2, contoh soalnya tidak seperti itu saja. Ada contoh yang kedua, itu merupakan soal kesamaan matriks. Nah, kesamaan matriks ini bisa digunakan dengan cara determinan ordo 2 kali 2. Bagaimana? Yuk kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, ini adalah soalnya. Kita mencari nilai variabel X. Maka pertama, lihat determinan ordo 2 kali 2-nya. Kita kalikan silang. Pertama, 3X kali 1. Kemudian dikurangi min 5 kali 2 atau 2 kali min 5. Sama saja ya. Atau kita bisa tuliskan, bisa dilihat di layar di sini. Jangan lupa untuk sama dengan 2X min 3-nya ditulis karena ini merupakan soal dari kesamaan matriks. Selanjutnya kita tinggal operasikan saja secara aljabar, yaitu 3X kali 1 dikurangi 2 dikali min 5. Oke, bisa dilihat di layar seperti ini hasilnya. Setelah kalian lihat, di sini kedua ruas memiliki variabel X, maka kalian kelompokkan yang memiliki variabel dan yang tidak. Nah, bisa dilihat, maka selanjutnya kalian bisa operasikan dan X mendapatkan hasil yaitu min 13. Nah, itu merupakan permasalahan atau contoh soal mengenai determinan ordo 2 kali 2. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kita langsung saja ke determinan ordo 3 kali 3. Dalam determinan ordo 3 kali 3 itu memiliki dua cara. Yang pertama ada cara sarus, yang kedua ada cara kofaktor. Yang kita bahas di sini yang pertama adalah cara sarus. Seperti apa sih cara sarus? Pertama kita lihat dulu matriks ordo 3 kali 3. Di sini dimisalkan matriks A dengan elemen-elemennya. Bisa dilihat di layar. Maka untuk pengerjaan determinan ordo 3 kali 3 tidak sama dengan cara yang ordo 2 kali 2. Nah, bisa dilihat di layar. Determinan A, cara pertamanya itu adalah tulis kembali kolom 1 dan kolom kedua. Nah, bisa dilihat di layar ya. Selanjutnya, kita tampilkan dulu rumus dari determinan A dengan cara sarus. Nah, bisa dilihat di layar, caranya cukup panjang, tapi sebenarnya ini mudah ya karena dikelompokkan. Sebenarnya perkalian dikelompokkan. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, lihat di sini. Ada A11 dikali A22 dikali A33. Jika kita perhatikan di determinan A, itu merupakan perkalian dengan cara vertikal ya. Nah, di sini selanjutnya karena kita perkaliannya ke bawah, contohnya di sini A12 A23 dengan A31, maka setelah pengelompokan perkalian itu ada lambang jumlahnya. Nah, itu ketentuan dari matriks ordo 3 kali 3 atau dengan cara sarus. Nah, selanjutnya kita punya cara
yang terakhir yaitu A13 dikali A21 dikali A32. Nah, ketika selesai atau misalkan kita lihat di sini A11, A22 tidak bisa lagi dikalikan dengan cara vertikal, maka kita lanjut dengan perkalian kebalikannya. Oke, yang kebalikan seperti apa? Kita lihat di sini di layar. Oke, A31 dikali A22 dikali A13. Karena kebalikannya, maka kita memiliki lambang negatif atau kurang. Nah, bisa lanjut, bisa dilihat di layar. Jangan lupa untuk lambang kurangnya. Oke, yang terakhir. Nah, lambang kurangnya. Nah, ini merupakan cara determinan order 3 kali 3 dengan cara sarus. Nah, di sini untuk cara sarus sendiri ada yang lebih mudah atau cara lainnya, yaitu kita lihat di layar, kalian kelompokkan perkalian garis vertikal pink dengan yang biru, kemudian kalian kurangi. Nah, lihat ini A11 merupakan yang pink. Nah, sedangkan A31 itu yang biru. Jadi pengelompokan perkalian, kemudian hasil perkaliannya dikurangkan. Oke, kalau misalkan kalian lihat rumusnya bingung, nanti kita akan bahas beberapa contoh soal mengenai cara sarus. Nah, sebelum kita membahas contoh soal, kita ke determinan order 3 kali 3 dengan cara kofaktor. Oke. Nah, gimana sih caranya yang kofaktor? Pertama, kita tuliskan dulu matriks dengan order 3 kali 3-nya. Nah, caranya beda dengan sarus pastinya. Di sini ada KA notasinya. Nah, elemen-elemennya ada plus M11, min M12 atau plus M13. Nah, KA ini merupakan kofaktor A. Sedangkan M11 merupakan minor baris ke-1, kolom ke-1. Maksudnya seperti apa? Yuk kita bahas masalah minor. M11 di sini maksudnya adalah minor baris ke-1, kolom ke-1. Maka sisanya atau jawabannya adalah yang tidak dicoret, yaitu A22, A23, A32, dan A33. Bisa dilihat di layar ya. Oke, kalau misalkan kalian masih bingung, kita ambil contoh soal lagi. Kita ambil yang minor 1, 2. Minor 1, 2 itu merupakan baris ke-1, kolom ke-2. Maka hasilnya adalah A21, A23, A31, dan A33. Oke, bisa dilihat di layar cara penulisannya. Oke, kita langsung ke contoh yang minor 1, 3. Nah, minor 1, 3 seperti apa? Berarti minor baris ke-1, kolom ke-3. Maka hasilnya adalah A21, A22, A31, dan A32. Nah, ini merupakan atau cara mencari minor. Lalu bagaimana rumus dari determinan order 3 kali 3 menggunakan cara kofaktor? Nah, rumusnya seperti ini. A11 akan dikalikan dengan minor 11. Dan di sini dijumlahkan dengan A12 dikali dengan negatif M12 atau minor 12. Kemudian kalian jumlahkan dengan A13 dikali minor 13. Nah, di sini ada plus, min, plus itu merupakan ketentuannya dari determinan order 3 kali 3 dengan cara kofaktor. Nah, biar kalian gak pusing, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini dimisalkan ada matriks M, kita tentukan determinannya. Yang pertama kita gunakan cara sarus. Nah, kalau cara sarus berarti kita tuliskan kembali kolom ke-1 dengan kolom yang kedua. Maka kalian tinggal kalikan secara vertikal dan kelompokkan. Jangan lupa untuk poin positif dan negatifnya itu di belah mana. Bisa dilihat kalian di layar, perhatikan baik-baik dan lihat polanya seperti cara sarus. Kita bahas sedikit. Di sini ada min 150. Nah, maka ini polanya. Kemudian kita jumlah 2 dikali min 4 dikali 1. Nah, polanya 3 kali 0 kali 4. Oke. Nah, di sini karena sudah lambangnya jumlah, udah habis, tinggal dikalikan kebalikannya. 1 dikali 5 dikali min 3. Tapi jangan lupa untuk lambang negatifnya. Oke.
Selanjutnya caranya 4 dikali 4 dikali min 1. Dan jangan lupa untuk lambang negatifnya. Kemudian polanya selanjutnya bisa dilihat di layar. Setelah kalian ikuti polanya, kemudian kalian kerjakan secara aljabar, maka kita dapat hasil di sini adalah min 9. Nah, itu menggunakan cara sarus. Berarti polanya itu harus dikalikan secara vertikal, perkalian kelompok, kemudian hasil perkalian itu dikurangi ataupun dijumlah. Nah, di sini untuk cara yang kedua yaitu kofaktor. Yang pertama, kita menentukan minor 11 atau M11, minor dari M12, minor dari M13. Atau biar nggak pusing, kita M-nya ganti dengan A saja. Nah, bisa dilihat di sini, kita ingatkan kembali rumusnya. Nah, di sini A11 itu adalah min 1. Sedangkan minor 11 bisa dilihat di sini A22, A23, A32, A33. Nah, minor 1. Selanjutnya kita memiliki A12. A12 itu berapa? A12 itu 2. Nah, selanjutnya kita kerjakan minor 12. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke, yang masih kebingungan dengan menentukan minor 12, minor 12 berarti baris ke-1 kolom kedua. Berarti isinya 0, min 4, 1, 0. Selanjutnya kita punya A13. Oke, ditambah A13-nya itu min 3, minor 13-nya itu kita lihat hasilnya 0514. 0514 dari mana? Kita ingatkan kembali kalau minor 13 itu baris ke-1 kolom ketiga. Oke, maka hasilnya bisa dilihat di layar ya. Selanjutnya yang minor kita kerjakan dengan cara determinan order 2 kali 2. Oke, bisa dilihat di layar. Min 1 tetap. Lihat di sini untuk warna hijau itu adalah minor 11. 5 kali 0 dikurangi 4 dikali min 4. Nah, itu merupakan cara determinan order 2 kali 2. Selanjutnya seperti itu, bisa dilihat di layar ya. Oke, selanjutnya kita hitung di sini. Hasil dari determinan yang warna hijau itu adalah 0 tambah 16 atau 16 ya, positif 16. Terus untuk determinan warna merah di sini hasilnya itu adalah negatif 4. Nah, di sini kenapa negatif? Karena jangan lupa rumusnya untuk determinan dengan cara kofaktor untuk minor 12 di sini ada lambang negatif. Walaupun di sini hasilnya adalah positif 4, tapi karena di sini ada negatif, maka hasilnya di sini adalah negatif 4. Oke, selanjutnya bisa dilihat cara minor 13. 0 kali 4 dikurangi 1 kali 5. Maka hasilnya di sini min 15. Bisa dilihat atau kita tuliskan seperti ini. Loh, di sini kok tiba-tiba ada min 16? Dari mana? Dari min 1 dikali 16. Maka hasilnya min 16. Kemudian dijumlah dari 2 dikali min 4. Maka hasilnya adalah min 8. Kemudian dijumlah dengan min 3 dikali dengan min 5. Maka hasilnya di sini positif 15. Maka kita dapat hasil di sini min 9. Nah, maka kita lihat di sini mau menggunakan cara sarus ataupun kofaktor, itu jawabannya akan sama. Nah, ada contoh lain gak sih mengenai determinan matriks ordo 3 kali 3 ini? Tentu saja ada ya. Sama seperti ordo 2 kali 2, yaitu mengenai kesamaan matriks. Nah, ternyata kesamaan matriks ini bisa menggunakan cara determinan ordo 3 kali 3. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan di sini ada matriks Q dengan elemen-elemennya seperti di layar adalah 5, atau mungkin adalah bisa disebut juga dengan sama dengan 5. Nah, caranya seperti apa? Kita gunakan cara sarus. Oke. Di sini mengingatkan kembali dengan cara sarus. Tulis kembali kolom 1 dan kolom kedua, kemudian kalian kerjakan mengikuti polanya, yaitu kalikan dulu secara vertikal ke bawah. Nah, di sini ada X min 1 dikali 2 dikali 5. Oke. Kemudian kita punya
1 dikali 4 dikali 3x. Oke, karena kita ke bawah perkaliannya, maka lambangnya adalah jumlah. Oke, selanjutnya kita punya 3 dikali min 1 dikali 2. Dengan lambang jumlah. Nah, selanjutnya karena perkalian ke bawah sudah selesai, tinggal perkalian kebalikannya. Nah, ke atas yaitu 3x 2 dikali 2. Nah, dengan lambangnya negatif. Selanjutnya 2 dikali min 4 dikali x min 1. Oke, jangan lupa untuk lambangnya adalah negatif atau dikurang. Selanjutnya 5 dikali min 1 dikali 1. Oke, ini polanya. Jangan lupa lambang kurang sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengikuti polanya, kalian kerjakan secara aljabar. Nah, di sini untuk cara yang kedua atau pengerjaan yang kedua, ada x dalam kurung x min 1 dikali 10. Nah, itu dari mana? Lihat polanya. Kita hapus dulu biar bersih. Nah, 2 kali 2 di sini hasilnya adalah 10. X dikurangi 1 itu tidak bisa dioperasikan karena bentuknya berbeda. Nah, selanjutnya kalian tinggal kalikan saja. Cara aljabar ya, 3x dikali min 4 itu 12, dikali 1 isinya adalah min 12x. Nah, dan seterusnya bisa dilihat di layar. Kalian coba hitung sendiri dengan cara yang sama. Nah, setelah itu kita lihat dengan langkah ketiga. Nah, setelah langkah kedua kita langsung ke langkah ketiga. Di sini ada 10x. Nah, 10x ini dari mana? 10x itu dari 10 dikali min 1. Maaf. 10 dikali x. Nah, hasilnya 10x. Kemudian 10 dikali min 1 yaitu min 10. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lain. Nah, 8x ini dari mana? Yaitu dari 8 kali x, kemudian 8 dikali min 1, maka hasilnya min 8. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang memiliki variabel dan yang tidak, agar mudah dihitung. Contohnya seperti 10x akan berkelompok dengan min 8x, akan berkelompok dengan min 12x, terus akan berkelompok dengan plus 8x. Maka selanjutnya min 10, min 6 dengan min 8 dan plus 5 itu akan satu kelompok. Maka kita bisa lihat di sini untuk hasil determinan Q itu hasilnya adalah 12x, min 12x dikurangi 9. Nah, setelah kalian menentukan determinan dari Q, kita langsung mengerjakan cara kesamaan matriks. Nah, bisa dilihat di sini determinan Q sama dengan 5. Nah, ini merupakan penjelasan dari soal atau pola soalnya. Nah, selanjutnya karena determinan Q sudah dapat hasil yaitu min 12x dikurangi 9 sama dengan 5. Ini masih menggunakan pola soal. Selanjutnya kita kelompokkan yang memiliki variabel dan yang tidak. Bisa dilihat di layar. Oke, buat yang memiliki variabel itu di ruas kiri. Nah, di sini ada 5 tambah 19 maka hasilnya 24. Maka variabel x bisa ditentukan dan mendapatkan hasil yaitu min 2. Dari mana? Yaitu dari 24 dibagi min 12. Maka hasilnya X adalah min 2. Itu merupakan contoh soal determinan order 2 kali 2 dengan contoh soal kesamaan matriks. Nah, itu adalah beberapa pembahasan kita mengenai determinan matriks order 2 kali 2 dengan determinan order 3 kali 3. Nah, cukup sekian di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.